Halo semua, kali ini kita akan bahas kabar yang lagi ramai jadi perbincangan, yaitu soal uang donasi 1,3 miliar yang awalnya dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras, Agus Salim. Tapi, belakangan ini muncul berita kalau uang itu mau dialihkan untuk korban bencana alam di NTT. Agus pun akhirnya buka suara soal ini, dan ada banyak hal yang bikin dia kecewa. Yuk, kita simak ceritanya. Jadi, uang donasi 1,3 miliar ini awalnya dikumpulkan oleh Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang dipimpin oleh Gary. Bahkan, Denny Sumargo juga sempat ikut menyuarakan hal ini lewat kanal YouTube-nya. Tapi, masalah muncul ketika uang yang seharusnya untuk Agus kabarnya mau dialihkan untuk korban bencana alam di Lewotobi, NTT. Hal ini terjadi karena ada dugaan Agus dan keluarganya pakai sebagian uang donasi itu buat bayar utang. Gara-gara itu, Pratiwi Novianti, donatur dan Agus Salim jadi selisih paham. Ujung-ujungnya, ketahuan kalau sisa duitnya ada 1,3 miliar, akhirnya diputusin buat dikasih ke korban bencana di NTT. Lewat kuasa hukumnya, Marlina, Agus menyatakan kecewa berat. Menurutnya, donasi itu sejak awal memang diperuntukkan untuk dirinya, tetapi hingga sekarang dia belum pernah merasakan bantuan tersebut. Uang itu malah diam, di yayasan tanpa kejelasan. Kalau hukum bilang uang itu bukan hak Agus, dia ikhlas. Tapi kalau itu haknya, ya harus dikembalikan ke Agus, kata Marlina saat ditemui di Pluit, Jakarta Utara. Dia menambahkan, Agus merasa diperlakukan tidak adil. Saya jelaskan ya, untuk uang donasi yang sekarang digeborkan dari Densu, Gary, kalau uang donasi itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT, itu Agus sangat tidak terima ya. Kalaupun memang uang ini berdasarkan hukum nanti bukan milik Agus ikhlas. Tapi kalau seandainya ternyata hukum pun mengatakan itu uang Agus, ya kembalikan ke Agus. Untuk ini akan ada somasi ke Densu, Gary, Pablo. Dan itu ada kuasa hukum, bukan kuasa hukum baru ya, tetapi di sini kuasa hukum yang lama akan bertambah dengan orang-orang baru. Agus sendiri juga angkat bicara. Menurutnya, ada kesepakatan awal yang jelas menyatakan bahwa uang donasi itu dititipkan untuk dirinya. Tapi kenapa sekarang malah ada rencana pengalihan? Kalau itu hak saya enggak ikhlas dunia akhirat kalau dialihkan begitu aja, tegasnya. Agus juga meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat, seperti Gary, Novi, dan Denny Sumargo. Kalian janji ini buat saya, tapi satu pun belum ditepati. Fisik saya hancur, mental saya juga. Kenapa tega memperlakukan saya begini? Ucap Agus penuh emosi. Pasti kecewa ya, karena dari awal kan memang udah ada perjanjian. Betul tadi dijelasin sama saya. Sudah dijelasin dari awal itu sudah dikasih informasi ke saya dulu bilang bahwa itu dititipkan. Tapi kenapa tiba-tiba ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau diinikan? Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat sebagai pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, daripada itu Pak Geni, Teh Novi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin. Itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus. Sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus,
mempersulit hidup orang buta. Kalau memang tadi dipersulit juga tadi. Kami mau tanya nih ke kalian akan lebih menghargai orang yang konsisten atau kontradiksi? Konsisten kan? Kalau kalian punya kemampuan, keberanian, kebenaran, kalau kalian sudah berucap, kalian hanya berucap atau melakukan tindakan? Nah, teman-teman, ini jelas jadi masalah yang enggak bisa dianggap sepele. Apalagi uang donasi ini berasal dari masyarakat yang niatnya membantu Agus. Kalau ada perubahan, seharusnya ada transparansi dan kesepakatan semua pihak, kan? Kita doakan saja semoga masalah ini cepat selesai dan semua pihak bisa menemukan jalan terbaik. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa share video ini biar makin banyak yang tahu soal kasus ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.